Selamat sore, selamat pagi, atau selamat siang semuanya, teman-teman, tergantung kapan kalian mendengarkan tayangan ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas etika bisnis dan dampak lingkungan serta keberlanjutan. Ya, kita mulai dengan melihat kenapa ekonomi pasar itu dianggap gagal. Ya. Tantangan terhadap pandangan sempit tanggung jawab sosial perusahaan dalam model ekonomi, satu-satunya tanggung jawab bisnis adalah memaksimalkan keuntungan dalam hukum. Jadi yang menjadi idola mereka adalah keuntungan. Bagaimana perusahaan menciptakan keuntungan sebesar-besarnya. Ini yang dianggap sebagai kegagalan pasar. Yang kedua, bisnis mengisi perannya dalam sistem pasar yang pada gilirannya melayani kebaikan keseluruhan. Nah, ini paham utilitarian. Bagaimana kebaikan secara keseluruhan yang lebih besar dari preferensi konsumen yang memuaskan secara optimal. Artinya di sini perusahaan ini hanya berbicara bagaimana mereka mencapai profit yang sebesar-besarnya. Ya. Sesungguhnya itu tidak salah kalau aspek lain dipertimbangkan sebagaimana yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya, ada triple bottom line. Ya. Nah, hanya di sini dia hanya bicara profit saja. Jadi yang duanya diabaikan. Kemudian mereka menyajikan bukti dari kegagalan pasar itu. Ya. Apa bukti dari kegagalan pasar? Banyak muncul masalah lingkungan. Ya. Mengapa muncul masalah lingkungan? Mereka menyontohkan adanya eksternalisasi. Ya, eksternalisasi karena biaya emisi gas rumah kaca, polusi udara, kontaminasi dan penipisan air tanah, erosi tanah, dan pembuangan limbah nuklir biasanya ditanggung oleh pihak eksternal. Ini yang dikatakan dengan eksternalisasi. Artinya, di dalam perhitungan investasi mereka, ya mereka tidak mencantumkan beban biaya atau beban investasi yang akan mengcover dari dampak-dampak tersebut. Sehingga mereka hanya menghitung saja biaya investasi yang mereka keluarkan untuk menghasilkan produk mereka. Tetapi setelah produk itu di-launch, setelah produk itu ada di masyarakat, dampak-dampaknya itu tidak dihitung. Sehingga biaya itu dibebankan kepada pihak luar atau pihak eksternal. Itu yang dimaksud dengan eksternalisasi biaya. Ya. Inilah yang mengakibatkan banyaknya muncul masalah lingkungan. Yang kedua, tidak ada pasar untuk menciptakan harga untuk barang-barang sosial atau publik yang penting. Nah,
Apa yang dimaksud dengan barang-barang sosial atau publik yang penting itu? Barang-barang publik seperti iklim yang stabil, udara bersih, dan perikanan laut juga yang tidak memiliki harga pasar yang ditetapkan. Ya, dengan tidak adanya harga pasar pada barang-barang publik tersebut, sehingga pasar gagal menjamin barang-barang publik penting tersebut dipertahankan dan dilindungi. Ya, jadi ketika badan usaha menentukan berapa harga pokok produknya atau HPP-nya, yang mereka keluarkan di sini hanyalah biaya berapa bahan baku, berapa biaya tenaga kerja, berapa biaya overhead pabriknya, dan seterusnya. Itu sajalah yang menghimpun HPP mereka. Nah, bagaimana iklim udara bersih yang tercemar oleh produk itu seyogianya itu ada cost-nya, ada biayanya yang mereka harus masukkan ke dalam HPP. Ya, itu yang dimaksud dengan tidak ada pasar untuk menciptakan harga untuk barang-barang sosial atau barang-barang publik. Sehingga kepentingan barang-barang publik itu atau kelestarian barang-barang publik itu menjadi terganggu. Yang ketiga, perbedaan antara keputusan individu dan konsekuensi kelompok. Kegagalan pasar dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Apa yang baik dan rasional untuk kumpulan individu belum tentu apa yang baik dan rasional bagi masyarakat. Ya, jadi ada perbedaan kepentingan di sini. Menginternalisasi biaya eksternal dan menetapkan hak milik untuk barang-barang yang tidak diakui seperti spesies liar adalah dua tanggapan terhadap kegagalan pasar. Ya, jadi kalau tadi kita bicara mengenai eksternalisasi, sekarang kita bicara bagaimana internalisasi biaya eksternal tadi. Ya, nah disinilah kegagalannya pasar. Jadi kepentingan-kepentingan itu bisa bertentangan antara kepentingan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Satu kelompok misalnya dia berkepentingan bagaimana mengambil bahan baku yang murah, artinya yang dekat dengan tempat mereka perusahaan itu eksis, ya. Padahal sebetulnya itu kalau mereka ambil misalnya pohon-pohon di sekitar itu, mereka akan merusak lingkungan, tetapi tidak masuk ke dalam perhitungan biaya mereka berapa mereka yang harus bebankan untuk penggunaan hal tersebut. Nah, kita belajar bahwa persaingan bebas dan terbuka di antara industri perikanan untuk barang-barang publik yang tidak diakui gagal mencegah penghancuran populasi ikan. Ya, misalnya ikan cod, ikan todak, salmon antik, dan lobster. Artinya kita belajar tentang kegagalan pasar dan dengan demikian mencegah bahaya di masa depan yang mengorbankan generasi berikutnya untuk menikmatinya. Pertimbangan seperti ini harus membawa kita untuk menyimpulkan bahwa bisnis memiliki tanggung jawab lingkungan yang lebih luas daripada yang diperlukan di bawah pendekatan pasar bebas yang sempit. Jadi pada saat ini teman-teman, pendekatan pasar bebas itu digugat karena dia tidak bisa melindungi barang-barang publik yang dinikmati oleh publik sebagaimana yang kita sampaikan kalau kita bicara sustainability development, ya, terutama adalah bagaimana generasi mendatang bisa menikmati apa yang dinikmati generasi saat ini, sehingga penggunaan sumber daya yang ada
tidak mengakibatkan generasi berikutnya kehilangan haknya untuk menikmati. Jadi berdasarkan keterangan tersebut, kita bisa melihat bahwa persaingan bebas dan terbuka di antara industri perikanan dunia untuk barang-barang publik yang tidak diakui gagal mencegah penghancuran populasi ikan tersebut, sebagaimana yang kita bicarakan tadi. Nah, tanggung jawab sosial atau tanggung jawab bisnis sebagai peraturan lingkungan. Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga negara atau hak asasi setiap warga negara. Termasuk di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dapat tercapai dengan baik. Ya, jadi ini hak asasi yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup menegaskan lagi aturan tentang hal tersebut. Nah, secara garis besar di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 berisikan upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan lingkungan serta sebagai upaya mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Ya, pada tanggal 2 November 2020 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja yang banyak diributkan, yang banyak didemo, yang dimaksudkan untuk mendorong kemudahan investasi, peningkatan lapangan kerja bagi seluruh warga negara Republik Indonesia, dan penyederhanaan regulasi perizinan. Ya. Di tanggal 2 November 2021 diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi mempertegas dari undang-undang itu dibuat peraturan pemerintah. Nah, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 terdapat beberapa butir pengaturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Antara lain ada persetujuan lingkungan, perlindungan dan pengelolaan mutu air, perlindungan dan pengelolaan mutu udara, perlindungan dan pengelolaan mutu laut, pengendalian kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3 dan pengelolaan limbah non B3, dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup, sistem informasi lingkungan hidup, pembinaan dan pengawasan, dan pengenaan sanksi administratif. Ya, kalau kita lihat dari butir-butir ini ya sudah cukup komprehensif. Nah, sejak Undang-Undang Udara Bersih tahun 70 yang diubah dan diperbaharui pada tahun 1977 diterapkan di Amerika Serikat, muncul konsensus bahwa masyarakat memiliki dua kesempatan untuk membangun tanggung jawab lingkungan bisnis. Ya, jadi ada dua kesempatan yang diberikan. Yang pertama, sebagai konsumen, individu dapat menuntut produk ramah lingkungan di pasar. Ya, kalau di kita mungkin belum terlalu kelihatan, tetapi kita sudah bisa merasakan bagaimana di negara-negara Amerika Serikat, negara-negara yang lebih maju, dan kita sebagai negara produsen pun terdampak dari apa yang mereka lakukan. Ketika pihak NGO atau LSM mengklaim satu produk, suatu negara merusak lingkungan, maka masyarakatnya merespon dengan memboikot produk tersebut. Ya, kita bisa merasakan dengan produk kayu kita, furniture kita yang sempat di stop
Demikian juga sawit, minyak sawit yang dianggap merusak lingkungan. Nah, kemudian sebagai warga negara, individu dapat mendukung undang-undang lingkungan. Jadi, kita bisa berperan dalam dua hal. Kita sebagai konsumen yang memberikan reaksi, dan kemudian juga sebagai warga negara yang memberikan support terhadap terbitnya undang-undang yang melindungi lingkungan hidup. Nah, tanggung jawab bisnis sebagai peraturan lingkungan kita lanjutkan dengan melihat selama bisnis menanggapi pasar dan mematuhi hukum, ia memenuhi tanggung jawab lingkungannya. Jadi jika konsumen menuntut produk yang dicurigai secara lingkungan seperti SUV gas besar, ya kendaraan SUV special unit vehicle, dan produk-produk tersebut diizinkan oleh hukum, maka kita tidak dapat mengharapkan bisnis untuk melupakan peluang keuangan pemasaran produk tersebut. Ya, karena kalau sudah hukum mengizinkan, biasanya pelaku bisnis ya mengambil kesempatan untuk memproduksi dengan keuntungan yang besar. Kemudian beberapa masalah yang menunjukkan bahwa pendekatan hukum terbukti tidak memadai dalam jangka panjang. Ya, aturan-aturan yang dibuat ternyata dalam jangka panjang tidak terbukti. Kenapa? Kemampuan bisnis untuk mempengaruhi penegakan hukum luar biasa memang dunia usaha ini. Ya, masyarakat dengan sangat jelas menyatakan tujuan politik untuk meningkatkan kualitas udara dengan meningkatkan tujuan efisiensi bahan bakar mobil. Ya, itu jelas. Pengurangan emisi sudah jelas. Ya, salah satu SDGs ya mengurangi emisi, dan dengan demikian mengurangi emisi mobil. Nah, implikasinya emisi mobil dikurangi. Namun industri mobil dapat menggunakan pengaruh lobbynya. Nah, ini dia. Ya, lobby ini luar biasa ini. Lobbynya untuk membebaskan truk ringan dan SUV dari standar ini. Jadi masih minta exception mereka. Ya. Oke, mobil yang lain, tapi boleh dong truk ringan dan SUV. Ya. Nah, seharusnya tidak mengherankan bahwa truk ringan dan SUV pada saat ini mewakili segmen industri otomotif terlaris dan paling menguntungkan. Ya. Jadi di mana-mana teman-teman bisa melihat mobil SUV, truk ringan. Kadang-kadang truk ringan yang harusnya membawa barang pun bisa menjadi pembawa penumpang karena memang harganya lebih murah, kadar emisinya juga lebih tinggi, ya. Jadi dia belum emisi rendah. Dengan emisinya tinggi berarti biaya produksi kendaraannya bisa lebih murah, dan bahan bakar yang digunakan pun berkadar yang lebih tidak ramah lingkungan. Jadi itu yang pertama, kemampuan untuk melakukan lobby. Yang kedua, kemampuan bisnis untuk mempengaruhi pilihan konsumen. Nah, ini iklan adalah industri senilai 200 miliar US dollar per tahun di Amerika Serikat. Bayangkan 200 miliar US dollar, ya. 200 miliar rupiah saja sudah angka yang sangat besar. Apalagi bicara US dollar, tinggal Anda tambahkan saja 4 nol di situ ya, dari miliar ya sudah kita bicara menjadi triliun, ya. Berarti ada angka 21,5 sekira 35 triliun. Oke. Nah, hal ini pasti menyesatkan untuk mengklaim bahwa bisnis pasif menanggapi keinginan konsumen dan bahwa konsumen tidak terpengaruh oleh pesan yang disampaikan bisnis. Dengan asumsi bahwa bisnis tidak akan berhenti mengiklankan produknya atau melobi pemerintah, model tanggung jawab lingkungan perusahaan ini kemungkinan akan terbukti tidak memadai untuk melindungi alam. Ya. Jadi sekalipun undang-undangnya ada, ketentuannya ada, tadi mereka memiliki kemampuan untuk melobi sehingga ada pengecualian. Yang kedua, mereka juga mampu mempengaruhi pilihan
konsumen, pilihan kita, preferensi kita bisa dipengaruhi dengan besarnya biaya iklan yang mereka keluarkan. Ya, jadi sedemikian dasarnya. Yang ketiga, kita bertanggung jawab pada hukum untuk melindungi lingkungan. Ya, jadi jika kita bertanggung jawab pada hukum untuk melindungi lingkungan, perlindungan lingkungan akan meluas hanya sejauh hukum. Nah, ya, saya sering mengatakan ke teman-teman bahwa kalau hanya hukum ya terbatas dan ada ambigu, tetapi kalau kita bicara etis, nah itu beyond the law. Ya. Nah, namun sebagian besar masalah lingkungan, masalah polusi antar wilayah dan bahkan antar negara, ya dicontohkan di sini negara bagian New York mungkin mengeluarkan peraturan ketat tentang emisi cerobong asap. Tetapi jika pembangkit listrik terletak di bawah angin di Ohio atau bahkan lebih jauh lagi ke barat di Dakotas atau Wyoming, negara bagian New York akan terus menderita efek hujan asam. Ya, demikian pula peraturan nasional tidak akan efektif untuk tantangan lingkungan internasional. Jadi hambatan yang lain adalah bahwa lingkungan ini tidak bisa bicara dibatasi dari satu negara bagian ke negara bagian lain. Bahkan dari satu negara ke negara lain pun tidak bisa. Ya, terjadi kebakaran hutan di Pekanbaru yang teriak pertama itu bukan orang Medan, bukan orang Jakarta, yang teriak pertama itu orang Malaysia dan orang Singapura. Jadi tidak ada batas-batas negara di situ. Jadi pendekatan yang lebih baru terhadap tanggung jawab lingkungan bisnis bertujuan untuk menghubungkan tujuan ekonomi dan lingkungan dengan lebih baik. Jadi pendekatan yang dibangun kemudian adalah bagaimana mengkoneksikan antara tujuan ekonomi dan lingkungan yang lebih baik. Dan aturan-aturan yang dibangun juga sudah melintasi antar negara. Nah, kita melihat Herman Daly dan ekonom lainnya yang bekerja pada pembangunan berkelanjutan atau sustainability development dan ekonomi ekologis. Mereka berpendapat batas biologis, fisik, dan etika untuk pertumbuhan banyak diantaranya ekonom dunia saat ini sudah mendekat. Ya, jika tidak overshooting, kecuali kita membuat perubahan signifikan dalam pemahaman kita tentang kegiatan ekonomi. Jadi, menurut Daly dan Herman Daly dan teman-teman yang berhaluan sama ini, yang berhaluan terhadap sustainability development ya dan ekonomi ekologis, menurut mereka kalau masih ada batas biologis, fisik, dan etika pertumbuhan, ya tidak bisa berhasil kecuali kita mau melakukan perubahan signifikan dari pemahaman itu. Ya. Nah, Daly mengatakan kita membutuhkan perubahan paradigma besar dalam cara kita memahami aktivitas ekonomi. Jadi, Herman Daly mengajak kita untuk berubah dari pangkalnya, dari cara kita berpikir dan melihat ekonomi. Apa kata Daly? Ekonomi neoklasik, katanya. Ya, ekonomi neoklasik ini berarti ya, ekonomi yang didasarkan pada pemahamannya utilitarianism dengan penekanannya pada pertumbuhan ekonomi, ya, sebagai tujuan kebijakan ekonomi pasti akan gagal memenuhi tantangan ini. Kecuali jika mengakui bahwa ekonomi hanyalah subsistem. Ekonomi hanyalah subsistem dalam biosfer bumi. Jadi ini yang mendasar teman-teman yang harus kita pahami apa yang dikatakan oleh Herman Daly. Kalau kita hanya melihat kesuksesan sebuah ekonomi sesuai dengan ekonomi neoklasik, bahwa kita menekankan pada pertumbuhan ekonomi, ya pasti gagal. Karena apa? Karena ada eksploitasi dari alam ini. Ya.
yang melampaui batas alam itu sendiri untuk mengelola apa yang kita gunakan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Ya, jadi harus dibawa subsistem dalam biosfer bumi. Nah, kegiatan ekonomi terjadi di dalam biosfer ini dan tidak dapat berkembang melampaui kapasitasnya untuk mempertahankan kehidupan. Jadi ada batasannya. Batasannya itu di mana? Batasannya itu kemampuan biosfer untuk mengelola limbah-limbah itu sesuai dengan kemampuan alam. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana mereka menolak penggunaan bahan bakar fosil. Semua faktor yang masuk ke produksi, sumber daya alam, modal, keterampilan, kewirausahaan, dan tenaga kerja pada akhirnya berasal dari kapasitas produktif bumi. Nah, ini dia. Jadi semua inputan itu dibatasi pada kemampuan produktivitas bumi atau alam. Nah, berdasarkan hal ini, seluruh model klasik akan terbukti tidak stabil jika sumber daya bergerak melalui sistem ini pada tingkat yang melampaui kapasitas produktif bumi. Ya, selalu bicara kapasitas produktif bumi atau kapasitas bumi untuk menyerap limbah dan produk samping dari produksi. Nah, itu yang saya katakan tadi. Jadi bagaimana bumi itu menyerap limbahnya? Itulah batas produktifnya. Dengan demikian, perlu mengembangkan sistem ekonomi yang menggunakan sumber daya hanya pada tingkat yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang dan yang mendaur ulang atau menggunakan kembali produk samping dari proses produksi dan produk itu sendiri. Nah, itu kuncinya. Itu kuncinya dari tawaran konsep Herman Daly mengenai ekonomi berkelanjutan. Model sistem seperti itu berdasarkan Daly diperlihatkan pada ini. Ya. Jadi mari kita lihat sama-sama gambar 10.2 ini ya. Nah, model sistem karya Daly dengan beberapa perbedaan. Pertama, ada pengakuan bahwa ekonomi ada di dalam biosfer terbatas yang mencakup sedikit lebih dari satu band beberapa mil lebar di atas permukaan bumi. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan biosfer tadi. Ya, nah dari hukum pertama termodinamika, ya konservasi materi atau energi, kita menyadari bahwa baik materi maupun energi tidak dapat benar-benar diciptakan. Ya, ini dasar pemikirannya. Energi itu tidak dapat diciptakan. Itu hanya dapat ditransfer dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ya, itu sebabnya bagaimana mereka tidak mengakomodasi adanya bahan bakar atau bahan energi yang bersumber dari fosil, tetapi bagaimana bahan bakar itu energi panas itu yang berasal dari alam itu sendiri, dari bumi. Ya, nah kita lihat ke selanjutnya yang kedua, energi yang hilang pada saat tahap kegiatan ekonomi konsisten dengan hukum kedua termodinamika atau entropi meningkat dalam sistem tertutup. Jumlah energi yang dapat digunakan berkurang seiring waktu. Ya, jadi energi yang dapat digunakan itu hanya sebatas kemampuan alam menghasilkan itu saja. Nah, energi limbah meninggalkan sistem ekonomi terus-menerus dan dengan demikian energi entropi rendah baru harus terus mengalir ke dalam sistem. Pada akhirnya, satu-satunya sumber energi entropi rendah adalah matahari. Ya, jadi seberapa besar energi panas itu digunakan, apakah itu oleh rumah tangga atau itu digunakan oleh bisnis untuk menghasilkan barang dan jasa konsumen, ya
yang kemudian nanti akan digunakan oleh konsumen rumah tangga, ya, dan itu yang akan didapatkan income-nya oleh bisnis, tapi kapasitasnya itu dibatasi pada seberapa besar energi panas ini dapat memberikan energi, karena tenaganya alami dari sumber daya alam. Nah, karena sumber awalnya adalah dari alam itu sendiri, dari matahari, maka seberapa besar energi yang dihasilkan matahari itu, limbah dari proses bisnis yang skalanya dihasilkan dari energi panas itu akan mampu diurai oleh alam itu sendiri. Nah, itu cara berpikirnya. Jadi yang ketiga, sumber daya alam tidak lagi diperlakukan sebagai faktor produksi yang tidak berdiferensiasi dan tidak dapat dijelaskan yang muncul dari rumah tangga. Ya, sumber daya alam berasal dari biosfer dan tidak dapat diciptakan atau ex nihilo. Artinya, limbah diproduksi pada setiap tahap kegiatan ekonomi dan limbah ini dibuang kembali ke biosfer, ya. Biosfer mampu menampung karena kapasitasnya sebatas kapasitas berapa energi panas itu dapat memberikan. Itu teman-teman, ya. Jadi seperti itu cara berpikirnya konsep Herman Daly dengan ekonomi berkelanjutan. Jadi kita tidak mengeksploitasi berlebihan, karena konsep awalnya ekonomi neoklasik berbicara bagaimana pertumbuhan ekonomi sehingga kita berproduksi sebesar-besarnya, sementara alam sendiri tidak mampu mengurai dari limbah-limbah pencemaran dari hasil samping produksi tersebut. Nah, kesimpulan yang harus diambil dari model baru ini relatif sederhana. Dalam jangka panjang, sumber daya dan energi tidak dapat digunakan atau limbah yang dihasilkan pada tingkat di mana biosfer tidak dapat menggantikan atau menyerapnya tanpa membahayakan kemampuannya untuk mempertahankan kehidupan manusia. Inilah yang disebut Daly sebagai batas biosfer untuk pertumbuhan. Jadi alam itu sendiri yang menjadi batasnya. Biosfer dapat menghasilkan sumber daya tanpa batas waktu dan dapat menyerap limbah tanpa batas waktu. Tetapi hanya pada tingkat tertentu dengan jenis kegiatan ekonomi tertentu. Inilah tujuan dari pembangunan berkelanjutan atau sustainability development. Jadi bagaimana kita membatasi tingkat tertentu dari kegiatan ekonomi kita, bisnis kita, dengan menjaga keseimbangan tadi. Menemukan tingkat dan jenis kegiatan ekonomi ini menciptakan praktek bisnis yang berkelanjutan adalah tanggung jawab lingkungan utama bisnis. Jadi sesungguhnya tanggung jawab utama bisnis itu yang menjaga itu. Ya. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, memberi kita model untuk menafsirkan 4 bidang kebijakan konsensus lingkungan. Apa itu? Yang pertama adalah konsensus untuk menghilangkan polusi dan limbah. Ya, jadi bagaimana menghilangkan polusi dan limbah tadi? Sebenarnya alam sendiri yang akan bisa mengurainya karena kapasitasnya tidak dipaksakan. Penggunaan sumber daya yang bijaksana. Ya, ini menyangkut tadi seberapa kuat, seberapa produktif alam itu, itulah yang kita batasi. Melestarikan daerah yang sensitif terhadap lingkungan. Jadi tidak semuanya bisa digarap, ya. Ada juga daerah-daerah tempat-tempat yang menjadi paru-paru ke dunia, ya itu mestinya bisa dijaga. Keanekaragaman hayati dapat dipahami sebagai mengharuskan lembaga ekonomi untuk beroperasi secara berkelanjutan di dalam biosfer, ya. Di dalam biosfer tadi yang dimaksud adalah di dalam kapasitasnya. Ya, kemudian
Kapitalisme alam menawarkan 4 prinsip panduan untuk mendesain ulang bisnis. Jadi, dengan kita memahami bagaimana konsep ekonomi berkelanjutan, bagaimana kita mendaur ulang ke kapitalisme alam ini. Yang pertama katanya, produktivitas sumber daya alam harus dan dapat ditingkatkan secara dramatis. Ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari apa yang kadang-kadang disebut dengan ekoefisiensi. Ada ekoefisiensi. Prinsip kedua yang disebut dengan biomimikri. Ya, jadi ada istilah ekoefisiensi, ada istilah biomimikri atau desain loop tertutup. Mengharuskan bisnis didesain ulang untuk memodelkan proses biologis. Produk sampingan yang sebelumnya hilang karena limbah dan polusi harus dihilangkan. Ya, jadi produk sampingan atau waste product itu yang sebelumnya hilang karena limbah dan polusi harus dihilangkan dan diintegrasikan kembali ke dalam proses produksi atau dikembalikan sebagai produk jinak atau bermanfaat bagi biosfer. Nah, inilah yang mencegah terjadinya perusakan lingkungan itu karena semuanya dapat didaur ulang, semuanya dapat dikembalikan kepada, kalaupun tidak dapat digunakan tapi dapat dijadikan sebagai barang-barang yang produk-produk yang jinak, yang bermanfaat bagi biosfer. Yang ketiga, model bisnis tradisional sebagai produsen barang harus diganti dengan model bisnis sebagai penyedia jasa. Ya, jadi bukan produsen barang saja, tapi penyedia jasa. Ekonomi lama berfokus pada produksi barang. Misalnya bola lampu dan karpet. Ya, itu pola lama. Ketika permintaan konsumen benar-benar berfokus pada layanan, ini yang pola baru. Misalnya pencahayaan, ya bukan bola lampunya lagi ya, tapi sudah bicara pencahayaan. Dan penutup lantai, bukan karpetnya lagi. Nah, pergeseran ini dapat memberikan insentif yang signifikan untuk mencapai 2 tujuan pertama, yaitu ekoefisiensi dan biomimikri. Ya. Nah, keempat, bisnis harus diinvestasikan kembali dalam modal alam. Ya, jadi tadi eksternalisasi itu bisa dicegah dengan bisnis harus diinvestasikan kembali ke dalam modal alam, seperti yang diajarkan buku teks pengantar di bidang ekonomi atau keuangan. Manajemen bisnis yang bertanggung jawab memerlukan reinvestasi. Ada reinvestasi dalam modal produktif, karena model ekonomi tradisional telah mengabaikan asal-usul modal alam. Tadi yang kita bicarakan di depan, yang kita mengatakan tidak ada nilai pasarnya. Ya, itu dimaksud di sini. Mereka telah lalai untuk memasukkan reinvestasi dalam modal alam sebagai bagian dari praktek bisnis yang bijaksana. Bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan harus mengatasi kekurangan ini. Jadi ada nilai reinvestasi alam sehingga kalaupun ada kita berbisnis, kita sama-sama bisa menikmati udara yang segar. Kemudian ada kapitalisme alami, menggambarkan desain ulang sistem pemompaan industri di produsen karpet Interface Corporation. Ya, jadi ini sudah ada teman-teman. Dengan tujuan mengurangi permintaan energi, desain ulang dengan pipa yang lebih besar dan lebih lurus menghasilkan penghematan energi 92%. Coba bayangkan, dia hanya mendesain ulang pipanya saja, sudah ada penghematan 92%. Atau 12 kali lipat. Ya. Kemudian apalagi? Ada jendela hemat energi, pencahayaan, motor dan insulasi dalam desain, dan peningkatan setiap bangunan akan sangat mengurangi penggunaan energi secara keseluruhan sambil tetap memenuhi target produksi saat ini. Jadi perubahan-perubahan desain ini yang kapitalis mengalami ini tidak mengurangi produksi kita, tetapi membuat kita lebih hemat. Ya, kalau ruangan-ruangannya lebih berjendela juga akan lebih hemat. Ya. Ekoefisiensi sendiri hanyalah bagian dari solusi. Prinsip biomimikri mencoba untuk menghilangkan limbah yang dihasilkan
oleh proses produksi ekoefisiensi. Ya, jadi kalau ekoefisiensi katanya itu ke bagian dari solusi, tapi biomimikri dia menghilangkan limbah yang dihasilkan dari proses produksi ekoefisiensi. Nah, tujuan utama biomimikri adalah untuk menghilangkan limbah sama sekali daripada menguranginya. Jadi konsep mereka bukan mengurangi limbah, tapi menghilangkan. Jika kita benar-benar meniru proses biologis, hasil akhir dari suatu produksi, ya, hasil akhir dari suatu proses, misalnya daun dan oksigen yang dihasilkan oleh fotosintesis, pada akhirnya digunakan kembali sebagai sumber daya produktif, misalnya tanah dan air, dan proses lain. Pertumbuhan tanaman dengan hanya menambahkan energi matahari. Jadi, bagaimana biomimikri ini bisa terjadi? Nah, ini dicontohkan dari proses fotosintesis. Ya, proses biologis ini ya dia bisa menghasilkan energi hanya bersumber pada energi matahari saja. Ya, oksigen yang dihasilkan oleh fotosintesis bisa digunakan lagi sebagai sumber daya ya produktif bagi tanah dan air, dan prosesnya lagi terjadi pertumbuhan tanaman dan sumbernya hanya matahari. Tidak ada yang menjadi ke waste produknya, ya, tidak ada yang menjadi limbahnya, semua bisa dalam siklus produksi itu terjadi. Itulah yang dimaksud dengan biomimikri. Nah, evolusi strategi bisnis menuju biomimikri bagaimana? Nah, tahap paling awal adalah take, make, waste. Nah, jadi bisnis mengambil sumber daya, ya. Jadi dia take sumber dayanya, kemudian membuat produk, make, kemudian membuang apapun yang tersisa. Jadi waste. Ya, tadi kita mengikuti proses biologis tadi ya, fotosintesis. Nah, tahap kedua, cradle to grave. Bisnis mengambil tanggung jawab untuk produk-produknya dari lahir. Nah, dari lahir ke kuburan atau sampai dengan tidak dipakai lah. Disebut sebagai tanggung jawab siklus hidup. Pendekatan ini telah menemukan jalannya ke dalam pemikiran industri dan peraturan. Nah, tanggung jawab dari cradle to grave ini berpendapat bahwa bisnis bertanggung jawab atas seluruh kehidupan produknya. Ya, jadi tidak hanya produksi ya. Nah, termasuk pembuangan akhir bahkan setelah penjualan. Nah, ini yang mungkin agak asing teman-teman mendengarnya. Jadi dia bertanggung jawab, produsen itu bertanggung jawab sampai kepada after sales-nya, sampai barang itu tidak menjadi waste sama sekali. Bisnis bertanggung jawab atas kontaminasi air tanah yang disebabkan oleh produknya. Bahkan bertahun-tahun setelah produk itu dikuburkan di tempat pembuangan sampah. Ya. Itulah yang dimaksudkan dengan cradle to grave tadi. Jadi bahkan produknya sudah tidak ada di permukaan bumi ini karena sudah dipendam, sudah hilang. Tetapi karena dia masih memberikan dampak bertahun-tahun berikutnya karena ada kontaminasi air, mereka harus tetap bertanggung jawab. Ya, jadi seperti itu. Nah, tahap ketiga, perubahan paradigma dari memproduksi barang ke penyedia layanan. Model tradisional menafsirkan permintaan konsumen sebagai permintaan untuk produk. Ya, tadi kita katakan, misalnya lampu tadi, nah sekarang dicontohkan mesin cuci, karpet, lampu elektronik, konsumen, AC, mobil, dan karpet, dan komputer. Nah, ekonomi berbasis layanan, ya dari berbasis produk tadi berubah menjadi berbasis layanan, menafsirkan permintaan konsumen sebagai permintaan untuk layanan, bukan produk. Misalnya membersihkan pakaian. Jadi bukan mesin cuci, tapi membersihkan pakaian. Kemudian karpet penutup lantai. Ya. Lampu, penerangan, elektronik konsumen, hiburan,
AC, udara dingin, transportasi, mobil transportasi, dan komputer pengolah kata. Ya, jadi layanan. Perubahan ini menghasilkan inisiatif untuk mendesain ulang produk yang menciptakan produk yang lebih tahan lama dan lebih mudah didaur ulang, karena yang mereka butuhkan bukan mesin cuci, tapi pembersih pakaian. Pembersih pakaian di era tahun 80-an pasti berbeda tahun 90-an dan pasti berbeda di era sekarang ini. Nah, jadi ini dicontohkan Interface Corporations membuat transisi dari menjual karpet ke menyewa layanan yang menutupi lantai. Jadi mereka tidak berorientasi lagi menciptakan produk karpet, tapi mereka membuat layanan yang menutup lantai. Nah, bagaimana mereka membuat penutup lantai itu, disitulah inovasi-inovasi yang akrab dengan lingkungan itu akan dilakukan. Model tradisional karpet dijual kepada konsumen, begitu mereka menjadi tidak puas dengan warna atau gaya atau begitu karpet menjadi usang, dibuang di tempat pembuangan sampah. Itu kalau berorientasi pada produk. Nah, ada sedikit insentif di sini untuk menghasilkan karpet tahan lama atau mudah didaur ulang. Ya, karena mereka berbicaranya penutup lantai, mereka sudah akan memikirkan bagaimana menghasilkan penutup lantai yang lebih tahan lama dan mudah didaur ulang. Setelah interface bergeser ke penyewaan layanan yang menutupi lantai, insentif diciptakan untuk menghasilkan karpet tahan lama, mudah diganti, dan dapat didaur ulang, karena kepemilikan karpetnya itu tidak bergeser kepada konsumen, tetapi ada di produsen, sehingga mereka menerima tanggung jawab untuk seluruh siklus hidup produk yang dipasarkannya. Itu dia yang menjadi perubahannya, karena produknya belong to produsen hingga akhirnya. Tahap keempat, tanggung jawab untuk menginvestasikan kembali dalam modal alam. Bisnis memiliki tanggung jawab untuk tidak menggunakan sumber daya pada tingkat yang lebih besar daripada apa yang diisi ulang oleh biosfer. Ya, ingat tadi proses fotosintesis. Dia hanya menggunakan matahari, dan terutama tidak boleh menghancurkan kapasitas produktif biosfer itu sendiri. Ya, karena sumber energinya hanya matahari, ya sebatas matahari itu menghasilkan energi, ya kapasitas produksinya sebesar itu. Kalau pertumbuhan ekonomi, kita mencari sumber energi lain seperti yang sekarang kita lakukan, energi berbahan fosil, sehingga waste-nya tidak bisa diserap oleh alam lagi. Nah, analog keuangan adalah bisnis yang melikuidasi modal untuk biaya operasional atau rumah tangga yang menghasilkan tabungan untuk kebutuhan rutin. Nah, itu dianalogikan seperti itu. Ya, kita harus menggunakan modal alam hanya pada tingkat di mana ia dapat memperbarui dirinya sendiri. Ya, jadi tadi yang saya berulang-ulang saya jelaskan. Jadi kalau matahari sebatas itu dia bisa menghasilkan energi, ya sudah sebatas itu, tidak melampaui dari situ. Kemudian karena kapasitas produksi biosfer adalah barang publik sejati, ya, reinvestasi dalam modal alam lingkungan merupakan salah satu tanggung jawab bisnis yang harus secara khusus tunduk pada peraturan pemerintah. Itu. Jadi ada ketertundukan terhadap ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menghormati, untuk mentaati kapasitas produktif dari biosfer yang merupakan barang publik. Jadi teman-teman, itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, bagaimana kita bicara mengenai tiga hal, ya, bagaimana etika bisnis dan dampak lingkungan dari bisnis dan ekonomi berkelanjutan, ya, atau sustainability development. Jadi sekali lagi saya tegaskan di gambar kita ini,
Bagaimana kita berproduksi adalah seberapa besar biosfer ini bisa menampungnya karena sumber energi dari dia, kapasitasnya dari dia, sehingga apa yang dia keluarkan itu bisa didaur ulang. Dan ada perubahan konsep dari produsen produk menjadi layanan. Nah, dengan demikian kita akan mendapat insentif dari pembaharuan-pembaharuan yang menjadikan produsen bertanggung jawab terhadap produknya dari mulai dia hasilkan sampai kepada akhirnya, bahkan dampak-dampak lingkungan yang dihasilkan. Saya kira itu untuk kali ini. Terima kasih buat perhatiannya dan selamat mendalami. Ketika ada yang belum dipahami, silakan di chat di grup, saya akan merespon. Terima kasih.